Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Anggrawan Naidila Tata Pratama, SPT MSc, dosen tetap program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Video ini merupakan video pernyataan diri untuk program unjuk kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Produksi Ternak dan Manusia. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali pengetahuan kepada mahasiswa terkait siklus tata kelola ternak yang meliputi usaha pembibitan dan pengemukan ternak ruminansia seperti kambing, sapi, dan domba. Adapun mata kuliah ini memiliki kode PTK 3207 dengan SKS berjumlah 2 dan memiliki metode pembelajaran Project Based Learning. Selanjutnya, untuk topik dan materi pembelajaran terdiri atas 14 topik, di mana minggu pertama sampai dengan minggu ke-7 diisi dengan pendahuluan dan ilmu dasar, perencanaan usaha, manajemen rekrutmen, manajemen pakan, dan manajemen evaluasi. Sedangkan untuk minggu ke-8 dan minggu ke-15 akan diisi dengan manajemen reproduksi, manajemen kesehatan, manajemen pemasaran, dan evaluasi usaha pengemukan ternak dan pembibitan ternak. Terdapat 6 capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini, yang secara umum yaitu mahasiswa diharapkan menunjukkan sikap yang bertanggung jawab dan mampu menerapkan ilmu dasar dan teknologi dalam memilih perangkat teoritis yang tepat untuk mengidentifikasi status fisiologis ternak yang kemudian menghasilkan pemikiran yang logis, kritis, dan inovatif agar dalam pengambilan keputusan yang tepat untuk menyelesaikan masalah di bidang sesuai dengan keahlian. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK terbagi atas 4. Yang pertama, mahasiswa mampu merencanakan usaha produksi ternak ruminansia. Yang kedua, mahasiswa mampu mengelola siklus produksi ternak ruminansia. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi kinerja usaha. Dan yang terakhir, keempat, mahasiswa mampu mengambil keputusan strategis berbasis data. Adapun rencana asesmen dan evaluasi pada mata kuliah ini terdiri atas 6 komponen penting. Yang pertama, aktivitas partisipasif memiliki bobot 5%, tugas 10%, kuis 5%, hasil proyek dari project based learning sebesar 20%, aktivitas ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan video proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas pada sesi keempat dengan topik manajemen recording dan pengamatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Baik-baik? Baik, hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita yang sebelumnya. Ini teman-teman sudah banyak tahu tentang sistem recording ternak. Sistem recording ternak ada salah satu model atau cara yang diterapkan oleh banyak peternak untuk mengetahui performa ternaknya. Performa ternaknya seperti apa? Ada yang tahu? Performa ternaknya seperti apa? Ada yang bisa jawab? Sebenarnya seperti apa performanya? Oke, umurnya, terus apa lagi? Kesehatan, bobotnya, ya. Nah, umumnya yang dilakukan oleh peternakan kita itu masih modelnya adalah secara tradisional atau manual, artinya menggunakan catatan-catatannya. Dan seringkali hal itu jarang sekali dilakukan, terutama di peternakan Indonesia, karena Indonesia masih peternakannya tradisional, belum peternakan modern, belum intensif, kebanyakan masih ekstensif. Nah, berdasarkan
permasalahannya itu, maka banyak sekali penelitian dan pengembangan ilmu model yang dikembangkan agar hal itu tidak terjadi lagi. Kebetulan kita Unsri bersama dengan Universitas Islam Yogyakarta dan terakhir bersama dengan UGM, kita mengembangkan sebuah platform kita. Nanti kita akan cerita ke bagian itu. Tapi sebelum itu kita masuk ke materi kuliah. Jadi seperti yang saya bilang tadi di awal, bahwa manajemen rekrutmen itu penting, karena itu bagian dari model pemeliharaan ternak itu sendiri yang menyangkut pada umumnya hanya pada ternak itu sendiri. Namun berkembang itu juga menyangkut tentang pakannya. Benar? Ada model ternak modern, contohnya misalnya di gudang ya. Kita butuh tahu nggak berapa pakan yang masih tersedia di gudang? Butuh dong, kita tahu supaya kita bisa mengestimasi kira-kira di gudang tinggal berapa ton ya? Jangan-jangan kalau misalnya pengeluaran satu harinya itu ada 1 ton, maka kalau di gudang tinggal 1 ton, tentu kita butuh persiapan kan? Ya kan? Karena waktu distribusi juga dan sebagainya butuh waktu. Jadi itu. Yang terakhir adalah gudang, ya kalau berhubungan tentang pakan yang akan disimpan nantinya gudang juga penting. Gudangnya bersih atau enggak, misalnya sampai masuk keluar in out. Terakhir adalah manajemen evaluasi. Pertanyaan sederhana yang akan muncul di masyarakat pada umumnya adalah apakah daging yang dikonsumsi aman? Coba. Ada yang bisa mastiin bahwa kamu makan di pagi sore rendangnya benar-benar halal, atau kalau istilah kita di peternakan asup pakai rai, aman, sehat, utuh. Nah, kelima komponen itu apakah benar-benar tercapai pada setiap daging yang sampai ke tangan konsumen atau ke konsumen? Jawabannya enggak. Kenapa demikian? Karena kita nggak bisa benar-benar tahu daging datanya seperti apa, siapa peternaknya, peternaknya apa, kemudian dipotong di mana, terus diolah seperti apa. Ya, kita nggak pernah tahu siapa, apakah benar itu benar-benar daging yang aman, jangan daging yang dijual oleh formalin, kita nggak pernah tahu. Jadi setiap daging yang sampai ke piring konsumen atau masyarakat itu kita benar-benar tahu dari mana asalnya, aplikasinya. Tracking data dan riwayat dapat membantu dalam menjaga permasalahan keamanan pangan di masyarakat. Dan pemerintah adalah secara aktif menjadi garda terdepan dalam mengidentifikasi masalah dan menciptakan solusi pangan. Apa masalahnya? Bagaimana mungkin cerita dari recording hanya sebatas recording yang kita ceritakan saat ini bisa sampai membantu dan mencegah? Pertanyaannya kan, bagaimana mungkin? Jadi yang menarik kan, ternyata data recording yang kita bicarakan di awal yang hanya juga dapat digunakan untuk bagian men-tracking data. Artinya apa? Setelah ada peternak, kualitasnya kita tahu, sampai ke rumah potong kita tahu ditolaknya seperti apa, dan akhirnya di manfaatkan oleh habis budaya atau pemakan apapun kita juga tahu. Oh, ini dagingnya dipotong di sini, yang punyanya si ini, makannya ini, sehingga kita sebagai konsumen atau masyarakat tentunya akan lebih trust sama produk yang kita dapat, ya kan? Di persentase pencurian itu sampai 30% dari total kasus kejahatan pencurian ternak. Pertanyaan saya, 30% itu nantinya dijualnya mana? Dikonsumsi oleh maling itu sendiri? Enggak, pasti dilempar ke pasar. Pertanyaannya, jadi sebagai yang mengonsumsi aman nggak? Nah, mungkin potong pasti ada, mungkin tunggu sehari, tunggu 2 hari, ada penyakit, kontaminasi. Selanjutnya, kontaminasi mungkin. Balik ke tadi, ada pencurian. Ada pencurian yang tentunya menyebabkan daging lama disimpan. Kalau disimpan dengan benar, kontaminasi penyakit. Kontaminasi penyakit akhirnya baru dijual ke masyarakat. Dijual ke masyarakat di luar negeri. Ada nggak tahu? Penyakit, keracunan dan sebagainya. Nah, itu yang banyak sekali ditemukan ternyata kasus-kasusnya adalah
Kenapa kok bisa daging itu dikonsumsi orang masyarakat jadi nasi kotak lah dan sebagainya tiba-tiba sakit? Ternyata ya ini kasusnya. Daging-daging lama yang kemudian baru dijual, lama disimpan, baru dijual, dan akhirnya daging halal yang kita sebut tadi sehat, itu yang halal tidak terlihat. Ya, apa? Yang selalu kita gaung-gaungkan, sebagai anak-anak, gimana sih daging yang baik, gimana sih susu yang baik, apa produk-produk baik? Itu tidak perlu dilakukan. Karena kita nggak tahu, terutama keamanan, kesehatan, dan halal. Ya. Kita nggak pernah tahu. Apa benar aman, tadi. Apa benar sehat, tadi. Karena kita nggak tahu soalnya sehat. Karena nggak ada kita dari mana? Dari proses pengambilan itu belum keluar, kan? Apalagi proses pemotongannya, nggak tahu. Karena dia harus menjaga masyarakatnya dan melindungi masyarakatnya, memastikan keamanan. Hal ini sangat sulit tercapai. Oleh karena itu kita membutuhkan sebuah solusi. Solusinya apa? Menciptakan sebuah instrumen dan ekosistem yang dapat menghubungkan semua pihak terkait sehingga semua data terkait proses produksi dan hingga ke tangan konsumen dapat di-tracking secara tepat dan transparan. Benar? Kita butuh satu instrumen dan sebuah ekosistem. Instrumen apa? Alat yang dapat menyimpan semua data tersebut. Ekosistem adalah yang menghubungkan semua orang yang terkait di dalam produksi tersebut. Alatnya apa? Ekosistemnya apa? Ekosistemnya peternaknya, rumah potong hewannya, benar nggak? Menjual di pasar, ya. Itu kan ekosistem yang terhubung. Sehingga daging yang kita bahas tadi dapat sampai ke tangan masyarakat sekarang. Nah, dalam hubungannya ini maka kita menciptakan sebuah teknologi yang hasil kerjasama universitas adalah yang disebut dalam sebuah alat yang dapat digunakan sebagai portal untuk mengidentifikasi dengan cara simpel dan empat cara. Jadi tiket ini dapat diidentifikasi dengan empat cara. Satu dengan kode, dua dengan barcode, tiga dengan NFC, dan terakhir adalah dengan RFID. Jadi setiap ternak nanti akan dipasang pinnya. Oke. Selama ini digunakan enggak oleh masyarakat? Iya, dipakai. Biasanya bentuknya tulisan angka, coretan, angka 1 angka 2 untuk mengenal ternak. Dan balik ke awal kan kita bicarakan tadi di awal, bahwa biasanya dilakukan pencatatan. Oh 001 ya. Oh hari ini pertama bobot badannya 0,2 kilo. Minggu depan berapa? Minggu depan berapa? Dicatat. Nah dengan instrumen ini teman-teman nggak perlu catat. Nggak perlu catat maksudnya nggak perlu pakai tulis tangan. Tulis tangan kan kalau kita ini bukunya hilang, bukunya sobek, udah kelar. Dengan Metek kita tambah instrumennya pakai aplikasi mobile platform. Apa mobile platformnya? Kita gunain yang namanya. Nah ini contoh pemasangan ininya ya. Saya coba ditempelin aja. Maksudnya gimana Pak? Jadi misalnya ada tanah di jalan, dia bisa tempel, dia bisa lihat. Oh punya si ini, di mana sih alamat kontaknya? Lokasinya di mana? Dia bisa cek langsung ke Google Maps. Jadi bisa tahu tuh tentang letaknya si punya kambing itu siapa, di mana lokasi kandang. Tapi nggak bisa mengubah data. Dia cuma bisa lihat. Tapi dia bisa tahu. Dia bisa tahu tuh. Misalnya bobotnya berapa? Terverifikasi, saya memverifikasi. Si penyuluh. Sekarang example, misalnya saya mau tanya sama teman. Kalau teman-teman belanja di marketplace saat ini, teman-teman benar-benar terasa bahwa saat ini sesuai dengan kita
Dia tinggal ambil handphone, ditempel, udah. Dia bisa see, bisa lihat. Oh ternyata ini sapi ini kondisinya di kondisi bulat, kondisinya seperti apa? Tinggal bawa handphone. Jadi dia harus isinya sesuai dengan keadaannya. Terus pas dibeli di Sultan House di rumah potong hewan, kita tahu potongnya oleh siapa, bukan janggalnya siapa, jadi sertifikat halal enggak. Kan sekarang banyak tukang janggal. Apalagi untuk kita orang sebagian orang muslim, karena mayoritas muslim. Penting loh membeli ternak itu dengan kata Bismillah, benar kan? Dan penting juga bahwa yang mengucapnya orang muslim. Katakan dalam Kristen, potong tuh, Bismillah kan? Sangat pertanyaannya. Bukan saya dulu, bukan saya bilang sangat. Ya sulit juga kan membayangkan kondisi itu. Sehingga hal seperti ini kita bisa. Karena mau jualan, mau jual, kita sudah berhasil bikin marketplace, kita punya marketplace sendiri. Dijual, ada beli, katakan beli, pesan. Nanti sudah tenang, oke, sudah transfer uangnya. Otomatis surat jalannya keluar. Surat jalannya keluar. Surat jalan diajukan dulu ke penyuluh. Yang punya kewenangan. Penyuluh itu lihat. Penyuluh mau ngomongin, ini sapi yang ini ya Pak. Oke, ini benar-benar sehat atau enggak? Penyuluh harus memastikan. Ketika penyuluh, oke, ini sehat. Dia lanjutin ke kabupaten Bapak. Maksudnya instansi terkait. Dan jadi dipastikan tuh kesehatan ternaknya. Nah mungkin ternak yang nggak sehat bisa lewat. Dan kita bisa mengetahui kalau ada masalah dan sebagainya. Misalnya katakanlah ada ternak yang sakit, kita bisa tanya kenapa dia tidak keluar Pak? Kalau sakit, kenapa dia boleh itu? Jadi dari sistem ini kita bisa tahu masalahnya di mana, titiknya di mana. Karena sekarang misalnya teman-teman cek bilang beli yang di Tanjung Raya Pak, ini belinya di mana Pak? Gabung. Of course pasti di mana? Barangnya ada di mana? Sudah jalan. Itulah kemarin penyakit PMK itu baru. Karena benar sih. Masih di tahun-tahun itu enggak nyampe apa? Penyakit bulu itu kan banyak yang drop. Satu bahkan yang di Tanjung Putus itu ada sekitar 20 ekor kerbau. Rata-rata penyakit mulut dan penyakit mulut dan kutu identifikasinya berasal dari mana? Pertanyaannya kok bisa diterapkan? Kenapa? Bisa tuh. Jawaban sederhananya apa? Ya dari ternak. Nah, ada dari pemerintah. Jadi pemerintah itu bisa tahu titik lokasinya di mana. Kalau di lagi bisa tahu lokasinya di mana, titiknya seperti apa. Dan punyanya apa? Dia bisa kelihatan ya, begitu ya. Habis ini ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Baru dengar ya soalnya. Saya enggak. Jadi nantinya setiap data, setiap instrumen yang kita lakukan, jadi manajemen record itu tidak hanya sebatas kebutuhan internal nantinya, tapi juga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan eksternal. Jadi recording itu akan menjadi sangat penting sebagai bantu untuk nilai jual. Yang awalnya manajemen recording dalam manajemen produksi ternak Indonesia yang hanya dimanfaatkan sebagai kebutuhan internal kita untuk melihat performa di masa depan akan dimanfaatkan sebagai nilai jual tambah. Selain itu apalagi banyak hal, banyak pemanfaatannya yang dapat kita kembangkan. Penggunaan silakan kalau ada yang mau bertanya. Pak,
kan bakal bertambah loh. Hmm. Di apa bobot badan ternak itu kan bakal bertambah. Nah di aplikasi itu bakal bertambah. Jadi perubahan itu bakal tetap bertambah karena di fitur aplikasi ada nanti bakal bisa ditampilkan berapa perbaruan kayak pembaruan data. Ini bisa. Kemarin saya sempat menggunakan ini seperti karena bayangin adik-adikmu di SMA makan daging yang kita nggak tahu dari mana sumbernya. Tidak menjawab keamanan pangan. Aman? Ya kan? Itu pertanyaan besar. Tapi kalau misalnya dengan teknologi ini, oh ya. Kalau kita bisa mastiin, oh aman dagingnya. Punyanya Pak ini kok, ternaknya makannya ini kok, ya kan? Misalnya ternyata keracunan, katakanlah keracunan. Masalahnya di mana? Kasus yang kemarin ada kasus keracunan di BD. Siapa yang disalahin? Oh, sapinya nggak apa-apa. Oh, yang ternaknya belinya nggak dikasih ketemu. Benar nggak? Saling nyalain, saling nyalain. Padahal bisa jadi yang waktu masak. Kan sebaliknya. Orang yang masak benar-benar sudah benar, karena bahannya yang rusak. Gimana? Kita nggak bisa menjustifikasi. Padahal penting justifikasi masalah itu untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi. Agar kita bisa memitigasi risiko. Persiapan dalam menghadapi masalah atau risiko itu di mana? Jadi mempermudah karena misalnya bukan mau kawin ini sama saya, dengan alasan itu sedang mengembangkan saat ini adalah salah satunya cek bobot. Cek bobot maksudnya apa? Kita menggunakan artificial intelligence untuk memprediksi bobot. Foto samping kita tahu berapa bobot. Bukan untuk dijadikan justifikasi bobot itu, tapi sekedar menjustifikasi, memproyeksi, memprediksi. Bayangin misalnya ada ternak yang lewat, pernah nggak lihat tukang jagal atau orang yang sering beli ternak? Berapa itu Pak bobotnya? Sekitar sekian. Ya kan? Si A ngomong 300, si B ngomong 150, mana beranya? Sekarang kita betul. Oh ternyata bobotnya 250. Dan teknologi sekarang selisihnya yang bisa diidentifikasi dengan artificial intelligence akurasinya 10%. Ada gini nilai errornya. Jadi 10% dari bobot bisa jadi dia selisihnya 25 kilo kalau dia 210. Paling enggak, tapi kita tahu bobotnya sekitar 200-an. Sekedar untuk I think it's better dibanding kita melihat penilaian manusia yang kadang-kadang beda-beda. Ada yang ngomong ditimbang jantungnya lah, ditimbang ginjal lah, benar nggak? Mana yang benar-benar? Kita ngomongin teknologi AI kan. Tapi kalau dengan ini mana? Karena ada penyuluh yang memastikan bahwa proses itu memang benar. Dan setiap aktivitas yang dilakukan pertama itu bisa ditanggungjawabkan. Ketika dipertanggungjawabkan, maka kita bisa memastikan bahwa peternak itu benar-benar bagus, benar-benar baik. Investor mau nggak dengan perusahaan? Lebih menarik. Kalau saya jadi investor, saya akan tertarik. Apalagi disediakan platformnya. Benar nggak? Disediakan platformnya. Dimasukin uang, sakitnya ada. Di zaman sekarang sangat mudah. Bayangin teman, ada istilahnya namanya Starlink. Starlink itu everywhere, dimana bahkan di hutan pun masih bisa terkoneksi di internet. Benar? Koneksi internet, sediain kamera, terus dia pembeli dia bisa cek. Anda bisa dengar, makan nggak? Sebagai investor benar nggak? Mana? Siapa yang
invest. Dimana kamu invest ke orang yang kamu nggak tahu. Ini invest barang yang memang kamu bisa cek. Dimanapun kapanpun. Jadi seperti itu kuliah kita hari ini. Terima kasih banyak teman-teman atas waktunya sudah dapat hadir. Minggu depan saya rasa kita akan bahas sesuatu yang lebih menarik lagi, mungkin terkait dengan evaluasi manajemen itu sendiri, apa aja yang perlu kita perhatikan. Banyak sekali hal yang menurut saya kemudian tidak perlu kita benar-benar perhatikan adalah manajemen. Kemudian tentu saja kemudian saya ini saya mohon maaf saya ini kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyaksikan video cuplikan proses pembelajaran saya pada sesi keempat, yaitu terkait topik manajemen recording dan pemanfaatannya. Pada sesi tersebut, mahasiswa diajak berpikir kritis terkait teknik recording dan pemanfaatannya pada ekosistem peternakan yang lebih luas. Saya berharap melalui cuplikan video tersebut dapat memberikan gambaran nyata tentang bagaimana pendekatan saya di dalam kelas, yang tidak hanya berorientasi pada pemahaman materi, namun juga kompetisi praktis mahasiswa. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Wilayah 2 LL2 Dikti Sumatera Selatan, serta seluruh tim sertifikasi gelombang 1 tahun 2026 atas support dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan Universitas Sriwijaya, kolega dosen, serta mahasiswa yang berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Saya berharap dan semoga saja apa yang saya berikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.